Selamat pagi adik-adik semuanya. Silahkan duduk manis dan mari kita mendengarkan sapaan firman untuk anak yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Diceritakan bahwa Nabi Elia sedang menghadapi ketakutan yang hebat. Ratu Isabel mengirim utusan kepada Nabi Elia untuk mengancamnya bahwa Isabel akan berbuat jahat kepada Elia, bahwa Isabel akan berbuat nakal kepada Elia. Wah, 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 jahat sekali Ratu Isabel. Adik-adik, saat bersembunyi di Sungai Kerit, Elia berani. Saat harus menghadapi 450 Nabi Baal, 450 orang Nabi Baal, Elia berani. Tetapi saat mendapat ancaman dari Ratu Isabel, Elia takut banget dan merasa sendirian. Dia melarikan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di dalam gua. Nabi Elia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia takut sekali. Saat bersembunyi di dalam gua, saat Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, saat itulah Nabi Elia mengetahui bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan. Dia tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang Israel yang taat dan setia kepada Tuhan yang akan menolong Nabi Elia. Tuhan kemudian memberi Elia petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mengalami kesulitan. Ya takut, ya sedih, yang harus dihadapi. Dan kita merasa sendirian. Ingat firman Tuhan pagi ini. Tetap tenang dan tetap berdoa. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan menolong melalui orang-orang di sekitar kita. Ada mama dan papa, ada teman-teman. Begitu pula saat kita melihat dan tahu ada orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau menolong. Seperti ayat super pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Galatia 6 ayat 2. Ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yap, betul sekali. Dan banyak contohnya ya adik-adik. Di rumah, saat mau berangkat sekolah dan kesulitan menalikan tali sepatu, ada papa yang membantu. Saat mau bermain dan kesulitan mengepang rambut, ada mama yang membantu mengepang rambut. Begitu pula sebaliknya. Saat melihat papa capek bekerja, kita bisa menolong mengambilkan segelas air putih. Saat melihat tumpukan piring kotor, kita bisa membantu mama mencuci piring. Bagaimana di sekolah? Sama juga kok. Saat kesulitan dalam pelajaran, kita bisa bertanya kepada guru atau minta tolong teman saat belajar bersama. Dan kita juga bisa menolong teman yang kesulitan mendorong kursi rodanya sehingga bisa bermain bersama. Dan masih banyak contoh lainnya adik-adik. Ingat, tetap tenang. Tuhan menolong melalui orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Tolong kami untuk tetap tenang dan tetap berdoa saat menghadapi kesulitan, karena Tuhan pasti menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Dadah.